Di video ini kita akan bahas tentang dekomposisi parsial yang nanti akan kita gunakan ketika kita mengintegralkan suatu persamaan atau fungsi. Tapi pertanyaannya, ide dari dekomposisi parsial ini sebenarnya dari mana? Jadi jika kita punya dua pecahan, yang pertama adalah 2x per 5y ditambah 3y per 7x, bagaimana kemudian kombinasi dari kedua pecahan ini? Kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya A per B ditambah C per D, maka nanti hasilnya adalah A dikali D ditambah B dikali C, kemudian per B dikali D. Sehingga jika kita punya 2x per 5y ditambah 3y per 7x, maka hasilnya akan sama dengan 2x dikali 7x ditambah 3y dikali 5y, kemudian dibagi 5y dikali 7x. Sampai di sini, jika nanti kita sederhanakan, maka kita akan peroleh 2x dikali 7x itu sama dengan 14x kuadrat ditambah 3y dikali 5y sama dengan 15y kuadrat per 35xy. Ini jika kita memiliki dua pecahan yang akan kita kombinasikan. Nah, dekomposisi parsial ini adalah idenya bagaimana menguraikan pecahan ini menjadi dua pecahan yang berbeda, atau kita breakdown, kita uraikan. Ini ide membreakdown suatu fungsi atau persamaan yang lebih kompleks. Gunanya adalah semisal kita gunakan dalam integral, maka kita akan jauh lebih mudah mengintegralkan pecahan yang sifatnya jauh lebih sederhana atau fungsi yang jauh lebih sederhana. Jadi dekomposisi parsial itu adalah membreakdown suatu persamaan yang jauh lebih kompleks menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan seterusnya. Sampai di sini jika kita memiliki contoh soal seperti ini, kita akan mengintegralkan 3x min 1 per x kuadrat dikurang x min 6 dx. Maka hal pertama yang dilakukan adalah kita harus memfaktorkan penyebutnya. Sehingga ini jika kita faktorkan, kita akan peroleh x min 3 x plus 2. Bisa dicoba bahwa x min 3 jika dikali x plus 2, nanti kita akan peroleh x kuadrat dikurang x min 6. Kemudian kita misalkan bahwa seperti yang tadi, jika tadi kita membreakdown suatu persamaan yang jauh lebih kompleks, di sini juga kita akan breakdown bagian ini menjadi dua bagian, karena di sini kita punya dua faktor dari persamaan ini. Semisal penyebutnya ternyata memiliki 3 faktor, maka pecahan kemudian kita akan breakdown menjadi 3 bagian. Tapi karena di sini faktornya hanya 2, maka kita breakdown menjadi 2 bagian. Kita misalkan bahwa pembilang dari bagian ini adalah A dan pembilang dari bagian ini adalah B. Kita misalkan bahwa 3x min 1 per x min 3 dikali x plus 2 itu sama dengan A per x min 3 ditambah B per x plus 2. Maka ini jika kita uraikan, kita akan peroleh bahwa A dikali x plus 2 ditambah B dikali x min 3 per x min 3 dikali x plus 2 itu akan sama dengan bagian yang ini, bagian di ruas kiri. Diingat kembali tadi jika kita punya A per B plus C per D itu akan sama dengan AD plus BC per BD. Sehingga jika kita lihat di sini, bagian ruas kiri dan ruas kanan ada kesamaan, yaitu di sini penyebutnya sudah sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa
3x min 1 itu sama dengan A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Kita kemudian memiliki persamaan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bagian ini sama nilainya dengan bagian yang di ruas kanan. Maka jika kita uraikan, kita akan peroleh 3x min 1 itu sama dengan A dikali X, AX, ditambah A dikali 2, 2A, kemudian ditambah B dikali X, BX, kemudian dikurang B dikali 3, min 3B. Maka 3x min 1 itu sama dengan AX ditambah BX, ditambah 2A dikurang 3B. Kita mengumpulkan faktor-faktor yang memiliki variabel dan mana yang konstanta. Jadi yang memiliki variabel X kita kumpulkan, kemudian yang sifatnya konstanta seperti ini kita juga kumpulkan. Sehingga jika ini kita sederhanakan, AX plus BX itu sama dengan A plus B dikali X. Jika kita melihat ke ruas kiri, ada kesamaan dari ruas kiri dan ruas kanan, yaitu di sini memiliki variabel X dan di sini juga memiliki variabel X. Lalu di sini nilai konstanta dan kita tahu juga ini adalah konstanta. Maka sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa 3 itu sama dengan A plus B dan 2 min 3B itu sama dengan min 1. Kita kemudian memperoleh dua persamaan ini yang bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi. Metode eliminasi maupun metode substitusi. Metode ini bisa dicek di video sebelum-sebelumnya, yaitu metode tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ada 2 video sebelumnya, silahkan dicek. Jika kita selesaikan dengan metode tersebut, maka nanti kita akan peroleh B sama dengan 7/5 dan A sama dengan 8/5. Sehingga jika nilai B dan A ini kita masukkan ke sini, maka nanti kita akan peroleh fungsi yang tadi. Fungsi ini berubah bentuk menjadi ini. Di sini kemudian kita punya integral 8/5 per X min 3. Kita masukkan nilai A-nya tadi ke atas. Kemudian nilai B-nya juga kita masukkan sehingga kita peroleh 7/5 per X plus 2 dx. Sebelumnya jika di bagian ini integralnya hanya 1, kita bisa saja membagi dua proses. Jadi integral A plus B itu sama dengan integral A ditambah integral B, jadi tidak masalah. Kembali lagi ke sini, kita tahu bahwa 8/5 dan 7/5 itu adalah konstanta. Sehingga dia boleh saja dikeluarkan dari proses pengintegralan dan nanti akan digabungkan di akhir. Jadi 8/5 kita keluarkan sehingga kita peroleh 1 per X min 3. Kemudian 7/5 juga kita keluarkan sehingga kita peroleh 1 per X plus 2 dx. Kita tahu bahwa integral dari 1 per X min 3 itu adalah ln X min 3 atau ln nilai mutlak X min 3. Kemudian integral dari 1 per X plus 2 dx itu adalah ln dari nilai mutlak X plus 2. Sehingga kita nanti akan peroleh hasil dari seluruh proses pengintegralan adalah 8/5 dikali ln nilai mutlak X min 3 ditambah 7/5 dikali ln nilai mutlak X plus 2 ditambah C.